Tidak bisa dipungkiri kasus hubungan sedarah oleh individu dalam sebuah keluarga masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur saja selama kurun waktu tahun 1996 hingga tahun 99, sekitar 10,4% dari 312 kasus perkosaan adalah ayah kandung. Dan kasus tersebut bukan tidak mungkin sebagai fenomena gunung es. Namun kasus di Yogyakarta, di mana seorang pemuda belasan tahun tega menggauli ibu kandung dan 4 adik tiri yang 1 diantaranya adalah laki-laki, sungguh di luar kewajaran. Mengapa hal tersebut terjadi? Kisah hubungan oleh individu dengan anggota keluarga sedara atau insest sudah terjadi sejak zaman raja-raja Mesir kuno. Dengan tujuan untuk melanggengkan dan memurnikan kekuasaan di antara mereka. Kisah insest ini bahkan tidak hanya ada dalam mitologi Yunani, namun juga kitab suci. Namun jangan Anda pikir, kasus insest kini sudah tidak lagi dipraktekkan. Karena faktanya kasus insest banyak terjadi, bahkan kasusnya akhir-akhir ini semakin meningkat. Di sepanjang tahun 2012, Komnas Perlindungan Anak telah menerima 2.637 laporan kasus kekerasan terhadap anak yang 62% diantaranya atau sebesar 1.700 laporan adalah kasus kekerasan seksual berupa sodomi, perkosaan, pencabulan, dan insest. Khusus untuk kasus insest, pelaku terbanyak dilakukan oleh ayah kandung terhadap putrinya. Namun kasus insest terbaru yang cukup menggemparkan adalah kasus seorang remaja 19 tahun di Gedong Tengen, Yogyakarta yang mencabuli 4 adik tirinya yang berusia antara 4 hingga 13 tahun. Remaja tersebut bahkan mencabuli ibu kandungnya dengan melakukan layaknya hubungan suami istri hingga 15 kali selama 6 tahun terakhir. Kepada petugas, TI mengaku nekat mencabuli keempat adiknya karena terpengaruh buku dan film-film porno di internet. TI mengaku lupa telah berapa kali mencabuli dan melakukan sodomi kepada keempat adiknya yang telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu. Kamu menyesal? Ya, Mengapa kok? karena sudah melakukan hal yang tidak baik bagi adik-adik saya. Pihak kepolisian menangkap pelaku berdasarkan laporan sepupu pelaku. Di Indonesia sendiri perilaku insest masih dipraktekkan oleh kelompok tertentu, seperti suku Polahi di Polahi, Sulawesi. Perkawinan antara saudara adalah hal yang biasa di Polahi. Namun apa yang dilakukan TI kepada ibu dan 4 adik tiri yang salah satunya adalah laki-laki berusia 13 tahun tersebut sangat di luar dugaan. Pihak kepolisian bahkan akan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Warga yang mendengar hal ini sangat terkejut karena sehari-hari perilaku TI terlihat normal. Sangat kaget. Semua warga di sini sangat kaget. Jadi kita ada kasus semacam ini dan ini antara anak dan orang tua dan adiknya itu sungguh luar biasa. Kasus yang terjadi pada keluarga TI memang aneh. Mengapa selama bertahun-tahun melakukan hubungan seksual dengan cara tidak normal, baru kali ini terungkap. Terungkapnya hal ini pun berdasarkan laporan anggota keluarga di luar kelima anggota keluarga tersebut. Pertanyaannya, mengapa selama 6 tahun terjadi, tidak satupun dari anggota keluarga yang diduga mengalami pelecehan seksual ini tidak merasa tergerak untuk menghentikan aksi bejat pelaku? Atau jangan-jangan, baik pelaku dan anggota keluarga, termasuk ibu kandung yang dilaporkan sebagai korban, juga menikmati hubungan sedarah tersebut. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan memberitakan.
Incest bisa saja memiliki sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Namun bagi masyarakat modern, perilaku incest sangat tidak lumrah. Seperti kasus di Yogyakarta di mana seorang pemuda menggauli ibu kandungnya selama 6 tahun. Dan 3 adik tiri perempuan dan 1 adik tiri berjenis kelamin laki-laki. Mengapa hal ini bisa terjadi selama bertahun-tahun? Untuk membahas hal ini bersama saya di studio telah hadir Mbak Elizabeth Santosa, seorang psikolog dari www Praktek Psikologi Indonesia. Ya, selamat datang lagi Mbak Liz. Terima kasih. Nah, ini kasus ini sangat menyedihkan, tapi kalau dari pandangan Anda seorang psikolog, apa sih sebenarnya analisa Anda di sini? Nah, menurut saya ya kita sudah tahu ini bentuk dari pelecehan seksual. Tapi yang makin membuat ini complicated, menjadi rumit adalah karena ini dilakukan oleh anggota keluarga, bukan orang lain. Nah, antara anak dengan ibu anak, dan antara juga kakak dan adik, ya itu yang menurut saya membuat isu ini menjadi lebih kompleks, karena nggak mudah, ya nggak. Dan ini juga sudah berlangsung 6 tahun. Nah, ini kenapa sih kalau misalnya dari pandangan Anda sebagai seorang psikolog gitu, kenapa bisa sampai hal ini terjadi gitu? Hal yang terjadi ya seperti kemungkinan besar ada banyak faktor. Di sini tertera tadi dikatakan bahwa pelaku ini menonton film dari dulu film porno. Nah, saya juga mau tanya, apakah ini ada tokoh ayah di sini? Nah, di sini ayahnya tidak disebutkan. Apakah ada kekosongan tokoh ayah atau bagaimana? Apakah anak sulung ini menjadi tulang punggung keluarga sehingga kekosongan posisi ayah itu dia gantikan di situ di dalam unit keluarga ini? Dapat dikatakan bahwa sebenarnya dia jadi berperan sebagai ayah dan akhirnya mengambil tugas sebagai ayah, sebagai penerima tanggung jawab, dan juga yang mungkin bisa memberikan nafkah lahir batin, maksudnya begitu? Begitu juga. Menurut saya kita harus hati-hati juga dalam menilai, karena dikatakan mengapa si ibu seakan-akan gitu menerima saja, menerima dalam tanda kutip sebagai korban. Nah, kita melihatnya bahwa ibu ini sebagai status yang kita harapkan punya peran melindungi dan mendidik anaknya. Tapi posisi tadi, kalau memang anak sulung ini mengisi kekosongan posisi ayah, ada kemungkinan di sini terbalik. Jadi anak ini sudah bukan dianggap sebagai anak laki-laki, tapi sebagai sosok penanggung keluarga. Jadi nah, dia dan di dalam gitu? Norma sosial, perempuan itu kan biasanya selalu di bawah daripada laki-laki. Iya. Nah, ini yang sering sekali terjadi gitu ya. Banyak kasus gitu, dari 312 kasus ya. Itu kasus perkosaan dilakukan oleh ayah, dan itu biasanya ada beberapa yang itu artinya incest. Nah, itu biasanya kan yang dilakukan adalah ayah terhadap anaknya, anak perempuan. Nah, ini kasus yang jarang-jarang, yaitu ibu dengan anaknya. Kenapa sih lebih banyak ayah terhadap anaknya daripada ibu terhadap anaknya? Sebenarnya sama saja, tapi memang benar secara statistik ayah itu lebih banyak populasinya lebih banyak incest ayah terhadap anak perempuan kebanding ibu dengan anak laki-laki. Dikarenakan kemungkinan besar pelakunya pasti laki-laki. Nah, kalau saya ingin mengkoreksi sedikit, ini kita tadi Mbak Dita bilang ibunya terhadap anak laki-lakinya. Sementara menurut berita pelakunya si anak terhadap mencabuli ibunya. Jadi tetap perilakunya tetap pria. Sebenarnya sama saja. Jadi cuman memang statusnya beda. Biasanya bapak ke anak perempuan, ini anak laki-laki sama terhadap ibu, terhadap female yang tidak berdaya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya kan ini kasus tidak diharapkan oleh keluarga manapun ya. Dan pastinya tidak ada seorang pun yang mengharapkan apabila dia menjadi seorang tua tunggal dan harus membesarkan anak dan kebetulan harus disupport oleh anaknya. Nah, kemudian mungkin nanti di segmen selanjutnya kita baru akan membahas sebenarnya perilaku apa yang akhirnya, atau kondisi seperti apa yang akhirnya membuat anak itu jadi berbelok dari yang harusnya membantu orang tua malah justru tidak melindungi lagi keluarganya. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena dialog bersama Mbak Elizabeth tentang incest akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo at Noon dan kita masih membahas perilaku incest di masyarakat bersama Mbak Elizabeth Santosa, psikolog dari www Praktek Psikologi Indonesia. Ya, Mbak Liz, langsung aja kita lanjutkan. Kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebenarnya tidak ada satu keluarga pun yang benar-benar mau sampai mengalami jadi orang tua tunggal dan kemudian harus disupport oleh anaknya. Padahal kan orang tuanya yang harusnya membantu. Ya. Nah,
Kenapa sih kalau dari pandangan Mbak Lis ini sampai si anak ini bisa yang harusnya membantu malahan dia melakukan incest terhadap saudaranya dan juga ibunya, dan ini bisa sampai terjadi berlangsung selama 6 tahun gitu loh. Oke. Kenapa oke, saya akan jawab kenapa bisa sampai 6 tahun. Memang kalau yang namanya kejadian artinya ada fenomena incest ini jarang yang mau terbuka keluarga karena ini sebagai satu dianggap sebagai suatu aib. Kedua, ada pertentangan secara psikis, ini anggota keluarga yang lain yang korbannya ini mau melaporkan juga bingung. Dia ngelaporin mamahnya, ngelaporin papanya sendiri, ngelaporin anaknya sendiri atau saudaranya sendiri. Secara norma sosial kita kan harus mensupport anggota keluarga kita. Tapi kita tahu ini nggak benar, kita pengen lapor. Nah, kita pengen lapor tapi kita bingung gimana cara ngelaporinnya dan efeknya gimana karena nama keluarga pasti tercemar. Nah, makanya banyak sekali kasus incest ini sampai puluhan tahun. Nah, untuk ini 6 tahun ini sepupunya kalau nggak salah yang melaporkan. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin bisa membuat break the ice atau yang benar-benar bisa memutus rantai itu? Jadi selama 6 tahun kan selalu kejadiannya akan seperti itu. Apakah seorang ibu yang sebenarnya seharusnya menolong anaknya pasti dalam hatinya akan punya perasaan bahwa apa yang dilakukan anaknya salah? Kenapa dia tidak bisa tergerak sedikit pun untuk memberitahu anaknya ataupun melindungi anak-anaknya yang lain ketika si kakak ini mulai nakal? Sedangkan kita tahu ya kalau anak lagi berantem pasti si ibu akan bisa menengahi. Dalam kasus ini kenapa tidak ya? Sulit. Kita harus melihat dulu situasi ibunya. Saya mesti mengenal dulu pribadi ibunya. Karena tidak mudah saya mengatakan bahwa Anda kan seorang ibu, kenapa Anda tidak mendidik anak Anda? Kita mesti lihat dulu situasinya. Apakah yang terjadi sebenarnya apa gitu. Kan tadi ada pertanyaan juga, apakah seakan-akan si ibu menikmati? Nah, itu dia. Kok bisa jadi kejadian lama? Bukannya seorang ibu harusnya. Nah, kan tadi saya sudah katakan gitu, kita harus kembalikan lagi perspektif kita di sudut pandang lain bahwa ini anak bukan dilihat sebagai anaknya lagi, sebagai mungkin kepala kalau rumah dilihat oleh si ibunya dianggap bahwa ada kemiripan antara si anak dengan bapaknya. Bisa saja, itu bisa saja. Nah, kalau untuk masalah menikmati, saya mau katakan gitu kepada masyarakat bahwa hati-hati ketika kita mengatakan seseorang itu menikmati atau tidak. Menikmati itu kan ada dua macam ya. Artinya perasaan kita memang sungguh-sungguh menikmati, suka sama suka, atau memang badan kita secara biologis itu diberi stimulus. Ya misalnya contohnya ada seorang anak kecil, saya kitik-kitik gitu, dia kan pasti ketawa tuh ya, ketawa. Dia bisa ketawa, saya bilang, ya Anda kamu suka, bisa jadi dia nggak nyaman. Tapi mau nggak mau itu kan stimulus artinya secara biologis. Terpaksa tapi dipaksa dirangsang secara motoriknya mungkin saat itu bekerja motorik. Gitu ya. Nah, lantas tadi waktu dikatakan ketika dia ditangkap gitu dia mengatakan bahwa dia sebenarnya menyesal. Tapi selama 6 tahun dia tetap melakukan hal itu. Mungkin nggak sih ada penyesalan gitu? Nah, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau kita katakan menyesal, kita bisa katakan di mulut saja ya, Mbak Dita ya. Tapi biasanya sih manusia itu menyesal belakangan setelah pelaku tahu efeknya buat adik-adiknya misalnya. Ya saya harapkan dia timbul penyesalan. Untuk saat ini sulit bagi saya menilai gitu. Nah, selain penderitaan fisik yang dialami oleh para korban, sebenarnya kalau dari sudut psikologi gitu, apa sih yang akan efek apa yang buruk yang ternyata diakibatkan oleh kejadian ini pada masa-masa mendatang? Banyak sekali dan ini yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh masyarakat juga. Dampaknya apa? Anak-anak yang jadi korban adalah anak-anak remaja. Pengalaman seksual pertama mereka itu tidaklah wajar. Ini dilakukan dengan saudaranya sendiri. Berarti ada kemungkinan besar itu ada problematik dalam identifikasi seksual experience-nya, ya enggak. Dia agak sulit memisahkan antara mana yang intimasi, mana yang romance, dan mana yang sexuality. Ini kan kakaknya, ya enggak. Apakah dia di dalam tekanan? Bisa juga di dalam tekanan dia menjadi takut untuk di masa depan dia akan sulit sekali menjalin hubungan dengan pria. Ya, bisa jadi dia juga trauma akan hal ini, depresi bisa juga lari ke ke obat-obatan narkoba bisa. Jadi banyak sekali sampai sulit sekali untuk saya sebutkan satu persatu. Tapi yang mau saya pastikan adalah efeknya itu begitu besar di luar perkiraan kita terhadap si 4 adiknya ini loh dan korban-korbannya. Ya, Mbak Lis, sayang sekali ya waktu yang diberikan itu cukup singkat. Namun apa yang di-share hari ini di studio semoga bisa membuka pandangan dari pemirsa sendiri di rumah juga dan banyak orang bahwa sebenarnya incest itu tidak baik untuk dilakukan dan
efeknya bukan cuma sekarang, tapi nanti ke depannya. Iya, dan itu tanggung jawab ya, harusnya jangan sampai seperti itu lagi. Iya. Dan demikianlah dialog bersama Mbak Elizabeth Santosa dari WWW Praktek Psikologi. Namun Anda jangan beranjak dulu pemirsa, karena Sindo Enon masih akan kembali dengan segmen Serba Serbi sesaat lagi.